Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farasak Baraga Saputra dan kali ini saya akan menjelaskan tentang prototype yang saya buat berdasarkan use case di laporan APSI saya. Jadi untuk prototype-nya atau use case-nya yang saya pilih ada dua, yaitu digital payment dan online test. Jadi kita mulai dulu sama digital payment. Digital payment ini itu main aktornya itu si customer. Mereka itu bisa bayar layanan LAC, terus habis itu ketika udah login ya, misalnya bisa bayar buat TOEFL, nanti ada proses di mana pembayarannya bakal diproses, terus bakal ada kayak catatan lah dibuat. Nah, nanti customer bakal menerima konfirmasi berdasarkan pembayarannya udah keterima atau belum, atau ada error. Terus ada error nih, kalau pembayarannya gagal karena invalid kartunya atau uangnya nggak cukup. Nah, sistemnya di kalau misalnya error, bakal ada notifikasi error kayak rekaman atau jejak eh, pembayaran-pembayaran yang gagal, terus nanti bakal mengembalikan customer ke halaman pembayaran. Nah, customer ini bakal masuk ke pembayaran, terus mengklik Pay Now. Nanti si customer bakal ngisi detail-detail pembayaran. Customer bisa nyelek metode pembayaran, terus masukin info pembayaran, proses pembayaran. Habis itu sistemnya nggak konfirmasi dan sukses kalau misalnya update statusnya jadi paid alias terbayar. Ada proses alternatif nih. Jika paymentnya pending, biasanya bank transfer itu suka ada pending-pending gitu ya. Bank transfer tuh suka ada pending-pending. Nanti dia bakal eh, masuk ke mode pending, jadi dia nunggu dulu di proses agak lama, tapi nanti tergantung bisa paid atau fail, tergantung itunya. Nah, sekarang kita pindah ke prototype-nya. Nah, di sini kita anggap saja kalau misalnya si user alias si customer ini udah itu regis. Nah, sekarang dia masuk ke metode pembayaran. Di sini bisa dilihat ini versi mobile. Saya bikin dia bisa milih antara Visa, QRIS, dan Dana. Sebagai contoh yang ada di sini, dia milih si Visa. Virtual account-nya, dia bisa masukin nama virtual account, terus habis itu virtual account number, date of expiry, terus ini eh, 3 angka terakhir di kartu debit atau kreditnya. Terus ini ada penjelasan total tagihannya berapa. Nanti dia bisa klik bayar sekarang. Nah, setelah dia klik bayar sekarang, dia bakal dialihin ke status eh, pembayaran. Nah, ini nih adalah salah satu contoh alternate-nya. Karena kan dia melakukan itu pembayaran melalui bank transfer. Pembayaran melalui bank transfer kan kadang lama, kadang suka ada delay, kadang suka ada ini, ada masalah. Nah, jika ada masalah itu, status pembayarannya dia bisa quote on quote pending. Nih, lihat, 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 pending. Lalu ini adalah salah satu contohnya kalau misalnya dia gagal, nanti bakal ada merah gini, ada tulisan fail. Nih, ini juga nanti bakal ada kayak drop down biar bisa lihat ini historinya yang paling baru yang mana yang berhasil yang gagal. Lalu kalau misalnya udah berhasil, udah paid tuh dari pending dia boom berubah jadi paid alias terbayar. Mantap. Nah, kalau udah terbayar berarti tandanya nanti bakal ada prosesnya lagi lah, beda lagi kalau di use case itu. Di sini fokusnya pembayaran, tapi setelah pembayaran ini dia bakal dialihin, dikirimin link melalui Gmail atau enggak WhatsApp, tergantung antara Gmail atau WhatsApp, tergantung dari LAC-nya, ngasihnya lewat mana. Nah, sekarang kita beralih ke online test. Online test ini yang lumayan agak ribet. Nah, ketika customer mengambil language proficiency test atau EPRT atau TOEFL atau TOEIC atau banyak lah tesnya, tes-tes bahasa melalui sistem LAC, customer ini bakal login. Jadi kita nanti anggap aja udah login, nanti dia bakal register, udah bayar tes, udah apa, udah sesinya udah bisa. Nah, post condition ini tes answernya ketika udah submit bakal ada proses initial score. Kalau misalnya otomatis, kadang-kadang ya di sistem kita sekarang ini kita udah bisa
proses otomatis skor khusus untuk pilihan ganda. Tapi untuk isian kadang-kadang harus diperiksa manual karena sistemnya terlalu akurat. Kalau misalnya salah kapital bisa salah total. Jadi ya harus dilihat dulu nanti kalau esai atau isian gitu yang harus diketik pasti nanti diperiksanya manual. Ya, nanti results are stored for verification or further review. Terus ada error situation nih, technical issue. Kalau misalnya dia disconnect internet atau waktunya habis sebelum submission. Kalau ini mah biasanya nanti dia bisa login lagi. Terus sistem state the event of error. Kalau misalnya dia internetnya koneksi, dia bakal connect lagi, tapi jawaban-jawaban sebelumnya masih ke save dan bakal memberitahu user kalau misalnya masalahnya ada di sinyal atau laptopnya atau emang sistem websitenya. Nah, kalau misalnya time-nya udah habis dan ternyata technical issue-nya baru selesainya itu, bakal ada resumption atau rescheduling kalau bisa. Nanti mungkin bakal diinformasikan lebih lanjut di WhatsApp atau semacamnya. Aktornya tentu saja bukan lain dari si customer yang bayar buat servisnya, buat tesnya. Lalu triggernya ini customer bakal klik start test button di test dashboard. Terus sistem display test instruction and question. Customer bakal ngejawab terus pertanyaannya berdasarkan batas waktu. Customernya bisa submit tesnya. Lalu nanti sistem bakal ngevalidasi dan proses jawaban dia. Habis itu sistem bakal nge-display kayak berapa lah yang berhasil dia jawab benar. Terus nanti bakal nunjukin skor kalau misalnya udah keperiksa semua lah. Namun ada alternatif proses nih. Kalau misalnya waktunya habis, sistemnya bakal auto submit terus jawaban-jawaban yang udah dimasukin bakal ke notifikasi dan yang belum dimasukin bakal tetap itu dibiarin aja. Biasalah kayak Celo LMS. Nah, jika ada proctoring violation kayak misalnya ya AI kan bisa ngecek kalau AI sekarang kan bisa ngecek kalau misalnya kamu buka-buka website lain atau mat, mata kamu kayak kemana-mana gitu, tesnya bakal di pause atau bakal diperingatin ke pemeriksanya buat manual review. Sekarang kita ke prototype-nya. Nah, ini adalah halaman awal buat online test. Jadi kita di sini bisa lihat ada instruction, ini bisa di scroll kalau misalnya ini website beneran ini bakal bisa di scroll, bisa scroll, TOEFL test. Nah, ini fungsinya buat apa? Ini kamera si customer atau yang bakal mengikuti tes. Jadi nanti bakal ada rekaman. Kan TOEFL ini kan lumayan strict ya kalau buat tes bahasa karena dia ujung-ujungnya kamu keluar negeri buat ngikutin tesnya. Jadi kamera ini fungsinya buat lihat rekaman kayak kamu nyontek-nyontek oh gini gitu gitu enggak. Dan kadang juga ada AI-nya udah ada sih coba mengaplikasikan AI tapi itu pun AI-nya masih error-error. Nah, habis dia bikin tes, no. Dia bakal ada time lapse-nya di sini bakal lihat sisa waktu dia berapa, terus di sini ada penjelasan tesnya. Di sini bakal ada pertanyaannya, terus ada ini dia bisa milih jawaban yang mana, klik 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 klik. Nah, sekarang ini nih yang unik. Di sini kan abu-abu karena udah keisi. Tapi kok ini merah? Kalau abu-abu udah keisi ini merah, salahkah? Bukan. Saya nambahin fitur di sini namanya bookmark. Jadi kalau misalnya ada jawaban yang ragu-ragu, tapi waktunya nggak keburu, mending bisa di bookmark terus lanjut ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Nah, terus di sini ada opsi buat back, next, dan seperti biasa ada kameranya bakal ngerekam gerakan-gerakan kamu juga selama tes. Nah, kalau udah selesai, tuh bakal untuk multiple choice bakal langsung ke kalkulasi karena udah ditentuin lah kan udah AI udah bisa nentuin itu. Tapi kalau esai dia bakal pending. Kenapa? Karena harus diperiksa manual. Suka-suka ada miss kata atau satu kesalahan huruf aja udah bisa bikin salah padahal jawabannya benar gitu. Jadi mau diperiksa ada pendingnya gini. Pendingnya ini buat nungguin hasilnya kira-kira bakal berhasil atau enggak. Nah, resultnya di sini tulisannya calculating, jadi nunggu. Ini harusnya tombol buat
ngeprint eh, ngeprint sertifikatnya, tapi nggak bisa. Kenapa? Karena hasilnya masih pending. Kalau misalnya dia belum selesai eh, dia belum selesai periksa manual, dia bakal tetap abu-abu. Lalu di sini ada dua opsi nih. Kita bisa lihat hasil tes kita dari online melalui desktop, ini versi desktop, terus ada mobile. Di sini kita bisa lihat ada tes dia yang gagal di bawah sini, terus ada tes yang pending hasilnya, terus bisa ngecek tes result. Di sini sama juga, yang mobile ada pending, failed. Nah, berikutnya sama, mirip-mirip, cuma bedanya di pas. Nah, kalau misalnya udah kekonfirmasi, dia ditulisnya bakal ada tulisan pass atau failed kayak gini. Terus nanti bisa lihat test results-nya. Ini sama juga di mobile ada test results-nya, bisa lihat pass atau failed, test result, test result. Nah, terakhir nih, lihat kan perbedaannya? Ini udah diperiksa, udah dikalkulasiin nilainya, udah total-total tuh. Download sertifikat, ada result pass. Ini juga di versi mobile-nya bisa download sertifikat. Nah, yang bikin ini beda sama ini ya tentu saja dari eh, nilainya yang sudah dikalkulasiin. Tuh, nice. Sama udah bisa download sertifikat. Sedangkan di sini masih pending dan ini masih waiting result. Mantap jiwa. Dan sekian, sebentar saya tambahin dulu. Ini ada saya sengaja bikin dua versi di sini, versi desktop sama mobile. Jadi kan orang-orang bisa akses atau lihat jawabannya di mana-mana. Tapi kalau untuk online tesnya di sini ya harus desktop. Tapi kalau ingin download sertifikat atau lihat hasil tes bisa di mana aja maupun desktop maupun mobile. Jadi saya bikin dua versi buat masing-masing tahap. Dan sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan saya yapping dan menjelaskan tentang prototype saya berdasarkan use case ini.